Kalau ada dakwah satu kampung satu negeri, nanti dari anak-anak wanita yang nakal, orang-orang yang tidak sholat, anaknya menjadi hafiz Al-Quran, menjadi alim, menjadi ulama, punya pondok pesantren. Ini sudah ada heran. Kenapa? Karena ada dakwah. Dakwah ini adalah saling mengingatkan. Inilah yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Semesti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong yaitu para nabi dan para sahabat Bapak yang mulia. Ini Bapak yang mulia, Nabi Musa alaihissalam ini adalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat dia dikejar oleh Firaun laknatu alaih. Ya. Dengan dikejar, maka dia berada di pantai. Apa kata kaumnya, kaum Bani Israel katakan, wahai Musa, sekarang kau ini katakan bahwa kami ini adalah akan mendatangkan keselamatan. Wahai kamu, kita akan ditolong oleh Tuhan kamu. Sekarang di belakang kita ada Firaun dan tentaranya. Sekarang di depan ada lautan. Wahai Musa, wahai Musa, bagaimana ini Pak yang mulia? Kata Nabi Musa alaihissalam, saya tahu dan saya mengerti, dan kita ini nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Pak yang mulia, maka ini ayat dipaku dengan tongkatnya, maka menjadilah 12 jalan. Ini Pak yang mulia, kok secara angka Bapak yang mulia. Ini Bapak yang mulia, orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam ini Pak bukan orang dakwah, tapi mengikuti yaitu Nabi Musa alaihissalam ini dakwah. Tetapi dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang mulia. Kok secara akal Pak, untuk apa dipangkungkan pula tongkat ini ke laut? Kok secara akal kok Allah perintahkan pangkung kepala Nabi Musa, kan betul? Pecahkan kita jadi udah aman gitu. Tetapi inilah Pak, sifat sampai nawatok. Nah inilah Pak, di dalam kita dakwah, di dalam kita makomi intikoli, maka ada sifat harus ketaatan. Maka di sifat ada ketaatan, maka kita akan hidupnya kita ini akan bisa qanaah, dan bisa kita ini bagaimana target-target oleh surga kita, orang tua kita ini, generasi kita ini akan bisa terpenuhi. Ini Pak yang melihat kita ini banyak sekali Pak yang melihat sahabat-sahabat terjasa. Maka kita ya seperti tuan-tuan ini setelah pulang huru, ada yang masih dalam keluar. Ini Bapak yang melihat, ini adalah menempatilah kisah-kisah para sahabat. Jadi insya Allah karena setelah pulang huru ini, maka pulang di suatu masjid di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, maka Bapak yang mulia, maka baginda Rasulullah SAW ini meminta Abu Jali dengan sahabatnya yang saat dia keluar, ya Abu Jali ikhwan. Misalnya jemaah mana besok yang mau bayar opsi, boleh Abu Jali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian ini satu jemaah dari Harakat Seringkong Kabupaten Sanggup. Alhamdulillah, ini selama ini memang beberapa 1 tahun lebih ya, 2 tahun ini kami belum bisa melakukan jamaah secara satu jemaah. Kemarin ini alhamdulillah bisa sampai 8 orang. Ini dari Harakat sendiri Pak. Jadi awalnya ini memang kemarin dari juru dakwah kemarin itu kita dengar bayar dari jamaah itu. Membuat apa kita nih untuk membantu jamaah ini sebenarnya dimulai dari yang mudah saja ya. Hanya acara makan-makan, bukan disuruh puasa. Ya. Nah, kita pikir waktu itu benar juga gitu. Jadi akhirnya dari semenjak itulah kami ini buat acara makan-makan. Setiap pekan itu pokoknya kita buat acara makan-makan. Ya, sebenarnya waktu itu kita berusaha untuk sambil nabung, tapi tidak ada yang nabung. Yang nabung ada 1 orang saja, yang lainnya ada. Tapi terus itu. Sebenarnya waktu mendekati hari yang mau keluar itu gambarannya masih agak ini kurang gitu lah. Kira-kira jamaah bisa tertentu apa enggak? Tapi alhamdulillah dengan kita sering jumpa, datangi, alhamdulillahnya ada gambaran. Itulah 8 orang. Dan sebenarnya jamaah yang sebagaimana dikehendaki orang tua Malana saya.
Jadi ada alimnya, kami ada satu orang yang sudah 1 tahun, terus adanya walaupun belum hafid, tapi untuk perbaikan makro hurufnya, bacaan Al-Qurannya kita cobakan. Kemudian kami berangkatlah kami berangkat dari musyawarah kabupaten tanggal 2 Mei. Sana kami musyawarah, kami letakkan diri, jadi kami tidak memaksa kemana rutenya. Jadi kami sudah diputuskan akhirnya ke Kepri. Sampai menunggu satu kawan nih, bapaknya seorang tuanya sedang umroh, tunggu rumah. Jadi kita tunggu lah, tidak di Sanggau dulu, terutama di Surawatakwa ya, di Jalan Tiang. Di sana kami selama 2 hari, selama menunggu kawan ya. Kita doa kawan satu nih, kira-kira nih bisa berangkat apa enggak? Tapi kita terus kontak terus kan, alhamdulillah ini berangkat. Dan dapat 8 orang, kami habis malam markas di Sanggau, malam Ahad itu kami langsung berangkat ke Istiqomah ini.